Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 AK18C dengan presentasi yang berjudul Etika Profesi Hakim. Pertama-tama, secara pengertian, hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Kode etik hakim disebut juga kode kehormatan hakim. Hakim juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman, yang syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan pelaksanaan tugas ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, kewajiban hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Tanggung jawab hakim kepada penguasa. Tanggung jawab hakim kepada penguasa atau negara artinya telah melaksanakan peradilan dengan baik, menghasilkan keputusan bermutu dan berdampak positif bagi bangsa dan negara. Melaksanakan peradilan dengan baik, peradilan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, dan keputusan atau equity. Keputusan bermutu, keadilan ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain, berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan jurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. Keputusan bermutu, keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain, berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan jurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. Slide kelima, keputusan bermutu, keadilan yang ditetapkan oleh hakim merupakan perwujudan nilai-nilai undang-undang, hasil penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, etika moral masyarakat, dan tidak melanggar hak orang lain, berdampak positif bagi masyarakat dan negara. Keputusan hakim memberi manfaat kepada masyarakat sebagai keputusan yang dapat dijadikan panutan dan jurisprudensi serta masukan bagi pengembangan hukum nasional. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Tanggung jawab hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, khususnya pada profesi hakim, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya. Apabila menurut Majelis Kehormatan Hakim, ternyata seorang hakim terbukti telah melakukan pelanggaran, maka berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat 1, hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan, melakukan perbuatan tercela, terus-menerus melalaikan kewajiban menjalankan tugas pekerjaan, melanggar sumpah atau janji jabatan, melanggar larangan pasal 18. Kesimpulan, hakim merupakan raison d'être hukum. Setiap keputusan yang in re dikeluarkan oleh hakim harus memuat 3 aspek utama hukum, yaitu dalam aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Ketiga aspek tersebut kemudian memuat nilai dari 3 tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan,
dan kepastian. Semuanya hanya dapat dicapai apabila aku melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan etika profesi hakim. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.